Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng terbaru yang berjudul Throne of Steel. Film ini dirilis pada bulan April 2022 di China. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin masuk ke dalam alur ceritanya. 6.000 tahun yang lalu, dari hari malam petaka yang disebut dengan kedatangan, muncul 72 pilar iblis dan 72 dewa iblis. Mereka berperang dengan umat manusia selama ribuan tahun. Di sana ada pasukan pemburu iblis, salah satunya bernama Long Xingyu. Dan pasukan pemburu iblis yang terdiri 6 kekuatan utama aliansi kuil. Mereka berencana mengusir para iblis. Dan di sana ada salah satu dewa iblis yang bernama Li Lajin. Ia adalah dewa iblis ke-54. Dan para pemburu dewa iblis tersebut adalah San Sui, Lin Chen, Ruo Sui, Wang Feng, dan Ren Wokuang. Mereka pun menyerangnya secara bersamaan dengan menggunakan semua kekuatannya masing-masing. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun tidak perlu waktu yang lama, para pemburu iblis itu berhasil mengalahkan dewa iblis Li Lajin. Dewa iblis itu pun hancur dan hanya tersisa mahkotanya saja. Namun mahkota dewa iblis Li Lajin melarikan diri. Mereka pun harus menangkapnya. Karena kalau sampai hilang, dewa iblis Li Lajin akan bangkit kembali dan semua itu akan sia-sia. Pasukan pemburu iblis pun mengejarnya. Namun tak selang berapa lama, pemimpin 72 dewa iblis pun datang, yaitu Kaisar Iblis Feng Xiu. Ia tidak terima kalau mereka mendapatkan sesuatu dari dewa iblisnya. Para pemburu iblis itu sangat terkejut dengan kedatangannya. Lalu mereka hanya bisa menyerangnya dan mencoba mengalahkan Kaisar Iblis untuk menghancurkan mahkota dewa iblis. Mereka pun langsung menyerang Kaisar Iblis secara bersamaan. Kekuatan dan teknik terbaik mereka pun dikeluarkannya untuk menyerang ke Kaisar Iblis tersebut. Namun, apa daya, Kaisar Iblis sangatlah kuat. Mereka mengkonter serangan mereka dengan hanya satu jari saja, dan membuat para pemburu iblis itu kalah dalam pertarungannya. Mereka pun semua terluka oleh Kaisar Iblis, dan hanya tersisa satu pemburu iblis yang masih bertahan. Dan pemburu iblis itu bernama Long Xingyu. Ia tidak pernah menyerah untuk melawannya. Long Xingyu pun menyerang kembali ke arah Kaisar Iblis dengan semua kekuatannya. Di saat Kaisar Iblis menangkis serangannya, ia tahu kalau orang yang menyerangnya bernama Long Xingyu. Seketika Long Xingyu terpental oleh serangan Kaisar Iblis. Long Xingyu pun masih bisa bertahan dan menyerang kembali ke arah Kaisar Iblis. Namun ia terkejut kenapa Kaisar Iblis pergi dan menghilang begitu saja. Sejak saat itu tidak ada yang tahu kenapa Kaisar Iblis Feng Xiu pergi. Hari itu juga hal lain yang tidak diketahui terjadi. Istri kesatria Dewa Long Xingyu menghilang secara misterius. Karena kepergiannya, umat manusia memperoleh kedamaian yang singkat. Dan nasib kedua ras juga diam-diam berubah. Malam itu karena kemunculan Kaisar Iblis menyebabkan bintang dan bulan mati. Tapi di saat fajar akan terbit dari arah timur jauh, tiba-tiba bintang bersinar. 10 tahun kemudian, dari sebuah akademi kuil kesatria, ada seorang guru yang bernama Tuan Balza. Ia sedang memilih para muridnya untuk menjadi pelayan kesatria. Namun para murid harus lulus ujian kekuatan spiritual terlebih dahulu. Orang yang mendapatkan lebih dari 10 poin akan dipromosikan menjadi pelayan kesatria. Dan terus berlatih di akademi. Dan bagi yang tidak lulus, dipastikan harus pulang ke keluarganya masing-masing. Di sana ada seorang murid yang bernama Long Hao Chen. Ia harus lulus dalam ujian tersebut untuk mendapatkan cairan esensi kultivasi agar bisa menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Ujian kekuatan spiritual pun dimulai. Dan yang pertama melakukan ujian adalah Jiang Hu. Ia pun langsung memukul dengan pedangnya dengan sekuat tenaganya ke arah penguji spiritualnya. Kekuatan spiritual mencapai 13 poin dan dipastikan lulus dalam ujian itu. Selanjutnya adalah Zhao Shan.
Ia gagal dalam ujiannya karena hanya mencapai 7 poin kekuatan spiritual. Beberapa murid pun ada yang lulus ujian dan gagal dalam ujian tersebut. Tak selang berapa lama, giliran Hao Chen maju untuk menguji kekuatan spiritualnya. Di saat ia mengayunkan pedang dan memukulnya, ia hanya mendapatkan 9 poin kekuatan spiritual dan dipastikan gagal dalam ujiannya. Lalu guru Balza juga merasa sedih kenapa Hao Chen gagal dalam ujiannya. Hao Chen pun meminta gurunya untuk mengulang sekali lagi. Namun Tuan Balza tidak mengizinkan karena setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan saja. Kalau gurunya mengizinkan, itu tidak adil untuk murid-murid yang lainnya. Tuan Balza pun meminta murid yang tidak lulus ujian untuk mengembalikan senjata, peralatan juga cairan esensi kultivasi. Karena Hao Chen sangat ingin mendapatkan cairan eliksir untuk menyembuhkan ibunya, maka ia memohon kepada teman-temannya untuk mengizinkan kesempatan suatu kali lagi. Hao Chen berkata kalau ia mempunyai alasan kenapa harus tetap tinggal di kuil kesatria. Hao Chen pun terus memohon kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya pun ingin memberikan Hao Chen kesempatan satu kali lagi dan para murid pun memohon kepada instrukturnya. Karena bagaimanapun Hao Chen adalah anak yang paling bekerja keras di antara murid-murid lainnya. Tuan Balza pun mengerti kalau Hao Chen memang anak yang sangat bekerja keras dan tekun dalam latihannya. Namun Tuan Balza juga tahu kalau Hao Chen tidak memiliki kultivasi. Ia ingin Hao Chen menyerah lebih awal saja. Ia pun memarahi semua muridnya karena menurutnya ia mengajar di kelas terburuk yang pernah ia ajari, tapi juga kelas yang paling setia yang pernah ia lihat. Jadi Tuan Balza memutuskan kepada Hao Chen untuk melakukan ujian sekali lagi. Akan tetapi ujian itu bukanlah menguji kultivasi. Tuan Balza menguji Hao Chen untuk bertarung dan mengalahkan Jiang Hu. Jika Hao Chen menang, ia akan memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya. Hao Chen pun sangat senang dan berterima kasih kepada Tuan Balza. Tuan Balza meminta Jiang Hu untuk menggunakan kekuatan sepenuhnya. Jika tidak, ia akan mencabut promosi menjadi pelayan kesatria. Pertarungan pun dimulai. Mereka saling menyerang satu sama lain. Tuan Balza meminta anak-anak untuk menghafal 10 perintah kesatria. Hao Chen pun mencari kelemahan Jiang Hu dan ia tahu kalau kelemahan lawannya ada di pinggangnya. Di saat Hao Chen memukul pinggangnya, Jiang Hu pun terpental. Dan secara tidak sengaja, Hao Chen memukul penguji kekuatan spiritual itu dan ternyata ia menembus sampai angka 11 poin. Yang membuat Tuan Balza sangat terkejut. Ia pun mengatakan kepada Hao Chen lulus dalam ujian tersebut. Para murid di sana pun sangat senang karena Hao Chen berhasil melakukannya. Tuan Balza pun merasa heran karena Hao Chen bahkan dapat meningkatkan kekuatannya secara instan dalam pertarungannya. Karena yang ia tahu, kekuatan spiritual yang Hao Chen keluarkan sebelumnya cukup rendah. Di sisi lain dari dalam hutan, ada seorang gadis kecil dari kuil assassin yang sedang dikejar oleh sekelompok iblis serigala. Ia pun mencoba melarikan diri dan menghindari serangan iblis serigala itu. Namun sayangnya, ia terkena cakarnya yang sangat beracun di bagian kakinya dan membuatnya semakin lemah dan tak berdaya. Kita kembali ke Akademi Kesatria. Di saat teman-temannya pulang dari akademi, mereka dijemput oleh ayahnya masing-masing. Namun Hao Chen sangat sedih karena sejak ia lahir ia tidak pernah melihat sosok ayahnya. Lalu Tuan Balza menghampirinya dan memberikan sebotol cairan eliksir yang merupakan barang berharga di kuil kesatria. Karena cairan eliksir itu memiliki efek memperkuat tubuh dan meningkatkan kekuatan spiritual. Tuan Balza meminta Hao Chen untuk meminum dan berlatih agar bisa meningkatkan kultivasinya. Di saat ia akan menanyakan dan mencari tahu tentang ayahnya kepada Tuan Balza, Jiang Hu memanggilnya untuk pulang bersama. Hao Chen pun berpamitan dan pulang bersama Jiang Hu. Di saat itu juga ia berpapasan dengan seseorang. Yang tidak lain, ia adalah ayah dari Hao Chen. Namun mereka tidak ada yang menyadarinya. Dan di perjalanannya, Jiang Hu memberikan cairan esensi eliksir kepada Hao Chen untuk membantu kultivasinya. Hao Chen pun teringat dengan ibunya yang harus meminum cairan esensi eliksir untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya. Ia tahu berkat cairan tersebut, tubuh ibunya menjadi lebih baik. Hao Chen akan melakukan apa saja demi kesembuhan ibunya.
Namun Hao Chen menolak pemberiannya dan ia berpamitan karena harus mencari obat ramuan di dalam hutan untuk ibunya. Ia menolak pemberian cairan esensi eliksir itu karena Jiang Hu juga membutuhkannya. Sesampainya di dalam hutan, ia mendengar ada sesuatu di sana. Dan ternyata ia melihat anak perempuan yang sedang terluka. Hao Chen pun berniat untuk menolongnya. Namun gadis itu akan menyerang ke arah Hao Chen karena ia mengira kalau Hao Chen adalah penjahat. Hao Chen pun menanyakan keadaannya, apakah ia baik-baik saja. Namun anak perempuan itu hanya bisa mengangguk dan ia menulis di telapak tangan Hao Chen. Ternyata gadis cantik itu tidak bisa berbicara. Ia menulis di telapak tangan Hao Chen yang menjelaskan kalau ia tidak bisa berbicara. Dan ada orang jahat yang sedang mengejarnya. Dan penjahat itu akan segera datang. Ia meminta tolong kepada Hao Chen untuk membawanya pergi. Namun Hao Chen tidak mau pergi karena dirinya merasa bisa melawannya. Ia mengatakan kalau ia sudah dipromosikan menjadi penjaga kesatria. Akan tetapi alangkah terkejutnya di saat Hao Chen melihat lawannya adalah sekelompok iblis serigala. Ia pun memilih melarikan diri dan membawa gadis tersebut. Di perjalanannya, Hao Chen pun terjatuh dan hanya bisa melawannya. Ia mengatakan kepada gadis itu kalau ia akan melindunginya. Pertarungan pun terjadi. Namun kekuatan Hao Chen masih terlalu lemah yang membuatnya terpental dan terluka. Iblis serigala itu pun dengan mudah mengalahkan Hao Chen dan membuatnya terluka parah. Tidak hanya itu, Hao Chen diserang habis-habisan oleh mereka. Di saat salah satu iblis serigala itu lengah, Hao Chen menusuk lehernya dan membuat salah satu iblis serigala itu mati. Hao Chen pun menghampiri gadis itu dan meminta maaf karena ia tidak bisa melawan iblis serigala itu lagi. Hao Chen meminta gadis itu untuk melarikan diri melewati jalan belakang dan menuju ke kuil kesatria dan meminta untuk mencari Tuan Balza. Akan tetapi gadis itu tidak mau meninggalkan Hao Chen sendirian. Ia memilih bertarung bersama melawan iblis serigala itu. Mereka berdua pun mengeluarkan kemampuan yang tersisa untuk bertarung. Namun apa daya kekuatan mereka sudah terkuras habis. Di saat gadis itu akan dibunuh oleh iblis serigala, ia terbayang dengan perkataan ayahnya kalau ia tidak diakui sebagai putrinya oleh ayahnya, melainkan reinkarnasi Sain. Ia diminta tidak boleh mempunyai teman, tidak memiliki kebebasan dan hanya bisa terus berlatih. Ia juga kehilangan 6 inderanya. Bahkan jika ia kehilangan hidupnya, ia juga tidak punya pilihan. Karena ia memiliki misi yaitu harus berkorban untuk semua orang. Di waktu bersamaan, ada seseorang yang menolongnya. Semua iblis serigala itu pun dikalahkan dengan satu serangan saja. Dan orang tersebut adalah paman dari gadis itu. Ia meminta gadis itu untuk ikut kembali bersamanya. Namun Hao Chen tidak membiarkan gadis itu kembali bersamanya. Lalu ia pun menghampirinya dan langsung memukul Hao Chen dan membuatnya pingsan. Ia berkata kepada gadis itu untuk jangan khawatir. Ia menjelaskan kalau Hao Chen terkena serangan iblis serigala dan sudah menghancurkan 5 organ di dalam tubuhnya, mematahkan tulang rusuk dan dadanya. Namun gadis itu meminta pamannya untuk membantu menyembuhkan Hao Chen. Ia pun menyetujuinya, tapi ia meminta gadis itu berjanji kepadanya untuk tidak melarikan diri lagi, karena harus menyelesaikan ujian reinkarnasi Sain. Gadis itu pun setuju asal Hao Chen diselamatkan. Seketika pamannya langsung menyembuhkan Hao Chen dengan teknik kekuatannya. Dia juga mengatakan kalau Hao Chen sangat pemberani, tapi sangat disayangkan kekuatan spiritualnya sangat rendah. Dan ia tahu jika Hao Chen disembuhkan juga hanya bisa menjadi laki-laki tanpa bakat. Sulit pencapaian dalam hidupnya. Akan tetapi gadis itu meminta pamannya untuk membuka meridiannya agar bisa berkultivasi. Pamannya pun menyetujuinya dan langsung mengeluarkan tungku roh 1000 serangan dan membakar meridian yang tertutup. Tak selang berapa lama, beberapa meridian Hao Chen pun terbuka. Ia telah membuka 12 meridiannya dan membakar kotoran di dalam tubuhnya. Setidaknya potensi Hao Chen naik 1 tingkat. Ia menyembuhkan Hao Chen semata-mata karena Hao Chen telah menolong gadis itu.
Sebelum pergi, gadis itu pun memberikan cincin dan memakaikannya di jari Hao Chen. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Hao Chen. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen pun terbangun dan ia tidak tahu kemana gadis itu pergi. Ia juga sangat terkejut di saat melihat luka-luka yang ada di tubuhnya menghilang dan ada cincin di jarinya. Lalu Hao Chen buru-buru pulang karena waktu sudah terlampau sore. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama Bayu bertanya kepada Hao Chen tentang kelulusan ujiannya. Hao Chen pun mengatakan kalau ia telah lulus ujian dan menjadi ksatria penjaga. Mulai sekarang, ia juga akan melindungi ibunya dan tidak akan membiarkan ibunya diganggu lagi dan akan bekerja keras. Hao Chen pun mencari bahan-bahan obat untuk ibunya. Di malam harinya, Hao Chen membuat ramuan obat dengan dicampur cairan eliksir agar ibunya cepat sembuh dari penyakitnya. Di saat Hao Chen tertidur, ibunya Hao Chen yang sedang menjemur kain didatangi seorang pria yang tidak lain adalah ayah dari Hao Chen, yaitu Long Xingyu. Ibunya Hao Chen pun sangat terkejut dengan kedatangannya. Lalu Tuan Long Xingyu mengatakan kepada istrinya kemana saja ia pergi, karena ia sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Dan kenapa ia selalu menghindari dirinya. Nona Bayu pun mengatakan kalau ia tidak berusaha bersembunyi darinya. Ia hanya ingin merawatnya dengan baik putranya. Long Xingyu pun sangat terkejut karena ternyata istrinya menghilang karena demi keselamatan anaknya, yaitu Hao Chen. Malam pun telah berlalu. Di keesokan harinya, Hao Chen mencoba menguji kekuatan spiritualnya. Ia pun sangat terkejut kenapa tiba-tiba kekuatan spiritualnya meningkat drastis sampai angka 25 poin yang sebelumnya hanya angka 11 poin. Di saat bersamaan, ayahnya datang yaitu Tuan Long Xingyu. Ia pun teringat dengan perkataan istrinya kalau Hao Chen sama seperti dirinya yang dilahirkan menjadi seorang ksatria. Ia juga sangat sedih karena bertahun-tahun tidak ada di sisi Hao Chen. Ia meminta kepada istrinya untuk menyembunyikan identitasnya kepada anaknya yaitu Hao Chen. Ia ingin mencari kesempatan untuk mengenalinya dulu agar bisa menerimanya perlahan-lahan. Lalu ayahnya sangat heran dengan Hao Chen karena anaknya masih begitu muda tapi kekuatan spiritualnya sampai 25 poin. Ia berkata kalau ia sudah tahu identitas dan alamat rumah Hao Chen dan ia baru saja dipromosikan menjadi ksatria penjaga. Tak selang berapa lama, Tuan Balza datang dan memberitahu kepada Hao Chen kalau mulai sekarang Tuan Xingyu dari kuil ksatria kota Haoyu ia telah memilih Hao Chen sebagai murid tertutupnya. 3 tahun ke depan Tuan Xingyu akan menjadi guru Hao Chen. Lalu Hao Chen memberi hormat kepada guru Xingyu sekaligus ayahnya sendiri. Tuan Balza pun memberikan batu kebangkitan kepada Tuan Xingyu. Mereka pun pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kekuatan terbangnya. Sesampainya di sana, Hao Chen berkata kepadanya kekuatan seperti apa yang guru Xingyu miliki. Kenapa bisa terbang begitu cepat? Lalu ayahnya bertanya kepada Hao Chen ada berapa tingkatan ksatria. Hao Chen pun menjawab satu persatu. Kalau tingkatan ksatria dibagi menjadi 9 tingkatan. Yaitu kekuatan spiritual 10 poin tingkat 1 yaitu ksatria penjaga. Kekuatan spiritual 100 poin tingkat 2 yaitu ksatria semu. Kekuatan spiritual 200 poin tingkat 3 yaitu ksatria sejati. Kekuatan spiritual 500 poin tingkat 4 yaitu ksatria agung. Kekuatan spiritual 2000 poin tingkat 5 yaitu ksatria bumi. Kekuatan spiritual 4000 poin tingkat 6 yaitu ksatria cahaya. Kekuatan spiritual 10.000 poin tingkat 7 yaitu ksatria kuil. Kekuatan spiritual 30.000 poin tingkat 8 yaitu ksatria sain. Kekuatan spiritual 100.000 tahun tingkat 9 yaitu ksatria ilahi. Lalu ayahnya berkata, sebagai seorang ksatria jika ingin naik tingkat lebih cepat maka membutuhkan upacara kebangkitan ilahi. Hao Chen pun bersiap dan akan melakukan upacara kebangkitan ilahi tersebut. Langkah pertama dalam kebangkitan ilahi itu dengan bantuan batu kebangkitan untuk menyingkirkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Ia meminta Hao Chen untuk bertahan karena itu akan menyakitkan. Namun anehnya di saat proses kebangkitan, Hao Chen tidak merasakan apa-apa. Seketika ayahnya tahu kalau Hao Chen ternyata sudah membuka 12 meridiannya.
dan tidak ada kotoran di dalam tubuhnya. Ia pun melanjutkan upacara utamanya, dan itu semua tergantung pada keyakinan dirinya. Ayahnya juga menjelaskan setiap permata yang menyala mewakili 10 poin kekuatan spiritual bawaan, juga mewakili kemuliaan tertinggi kesatria. Di saat Hao Chen melakukannya, ayahnya cukup puas karena Hao Chen sudah mencapai 13 poin dengan cepat. Lalu ayahnya mengaktifkan 7 kristal lagi agar tahu berapa poin dan berapa banyak kristal yang menyala. Tak selang berapa lama, Hao Chen masuk ke dalam ilusinya. Dan ia melihat ada pedang hitam yang terjatuh dan menancap di sana. Lalu Hao Chen mendengar ada suara yang memanggilnya dan meminta untuk mencabut pedang hitam itu dan mengakhiri ujiannya. Hao Chen pun mencoba dengan sekuat tenaga mencabut pedang tersebut. Ayahnya merasa aneh kenapa batu spiritualnya tiba-tiba berhenti naik. Ia mengira kalau kekuatan spiritual Hao Chen hanya sebatas itu saja. Jadi ia memutuskan akan mengakhiri upacara kebangkitan spiritual itu. Namun di saat ayahnya akan mengakhirinya, tiba-tiba ada elemen cahaya yang memasuki ke dalam tubuh Hao Chen. Ayahnya pun sangat terkejut karena semua elemen cahaya masuk ke dalam tubuh Hao Chen. Hao Chen juga berhasil membuka 90 poin dalam satu gerakan. Di sisi lain, dari pilar ke-9, Tuan Bai Meng melihat ada perubahan energi dari tenggara alam manusia. Ia pun meminta untuk menyelidikinya. Kita kembali ke Hao Chen. Di sana, sosok misterius itu bertanya kepada Hao Chen, apakah ia takut kegelapan? Karena ia ingin memberkati Hao Chen untuk memimpin umat manusia ke era baru. Tapi berkat seringkali dibersamai dengan kutukan. Jadi Hao Chen akan melalui ujian yang panjang, menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Ia meminta Hao Chen bertahan hidup dengan semangat kesatria dan tidak takut apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Sosok misterius itu sangat senang karena Hao Chen memenangkan kepercayaannya. Dan di saat ia akan menanyakan yang terakhir kalinya, tiba-tiba Hao Chen terpental. Karena waktu upacara kebangkitan sudah berakhir, dan hanya sedikit lagi Hao Chen akan penuh dengan kekuatan spiritual bawaan. Ayahnya tahu kalau Hao Chen sangat terlalu muda dan tidak mungkin kuat untuk menerima semua cahaya itu. Jadi ia memutuskan memberhentikan elemen cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya. Hao Chen pun seketika tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen dan ayahnya sedang berendam air panas di sana. Ayahnya merasa heran karena dalam sejarah upacara kebangkitan ilahi yang membangkitkan lebih dari 90 poin disebut sebagai putra cahaya. Sedangkan Hao Chen memiliki 97 poin. Jika tidak menyegel kekuatannya yang terbangun tepat waktu, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Lalu Hao Chen menanyakan kepada guru Xingyu berapa poin yang ia peroleh dalam upacara kebangkitan tersebut. Namun ayahnya tidak ingin memberitahunya sekarang, melainkan kalau Hao Chen sudah dewasa. Lalu ia tahu kalau dalam sejarah kuil kesatria tidak pernah ada putra cahaya. Dan kemungkinan ini semua adalah alasan Dewa Cahaya menunggu sampai selama 10 tahun. Tuan Xingyu pun menjelaskan kepada Hao Chen gambaran musuh bebuyutannya, yaitu Kaisar Iblis yang bernama Feng Xiu. Selama bisa membunuhnya, klan Iblis tidak akan semena-mena lagi. Hao Chen pun tahu kalau gambaran itu adalah Kaisar Iblis yang dikatakan oleh ibunya. Tuan Xingyu juga mengatakan kedepannya ia akan menetapkan tujuan pelatihan khusus untuk Hao Chen. Dan tujuannya yaitu menjadi kesatria terkuat dalam sejarah. Berjuang bersamanya mengalahkan Kaisar Iblis Feng Xiu. Dan dari kuil assassin, paman dari Nona Chai berkata kalau ujian berikutnya akan segera dimulai. Namun Nona Chai hanya terdiam dan pamannya tahu kalau ia pasti merindukan dunia luar dan ingin mempunyai teman seperti anak-anak yang lain. Tapi hanya Nona Chai lah yang bisa menjadi Saint reinkarnasi dan menjadi pembunuh terkuat dalam sejarah benua iblis suci. Membunuh Kaisar Iblis Feng Xiu. Dan dengan semua itu manusia akan mempunyai harapan. Lalu ia pun sangat sedih dan meneteskan air mata. Dan dari Akademi Kesatria, Jiang Hu menanyakan kepada Tuan Balza
kenapa Hao Chen tidak mengikuti latihannya. Tuan Balza pun mengatakan kedepannya Hao Chen akan berlatih dengan instruktur lain, dan ia meminta untuk jangan mengkhawatirkan Hao Chen lagi. Kita kembali ke Hao Chen. Dalam latihannya, ayahnya pun memberikan Hao Chen latihan yang sangat ketat, yaitu latihan pertempuran. Ayahnya pun melempar Hao Chen ke dalam gua bawah tanah dan menutupnya dari luar. Ia meminta Hao Chen untuk mengalahkan burung hantu mata. Dan burung hantu mata itu adalah binatang iblis tingkat rendah. Dan kelebihannya adalah kecepatan. Metode serangannya adalah giginya yang tajam. Namun di saat Hao Chen akan menyerangnya, ia tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Jadi gurunya meminta Hao Chen hanya untuk mendengar, mencium, menyentuh, bahkan merasakan. Dan di siang hari, Hao Chen harus membaca buku dan harus mengingat semua pengetahuan tentang binatang iblis. Di sore harinya, yaitu latihan fisik, berlatih kekuatan menyerang dan kecepatan. Hari demi hari, Hao Chen pun berlatih terus-menerus dan tiada henti tanpa berlatih. Lalu ayahnya mengatakan selain makan siang, tidak ada waktu lagi untuk beristirahat. Hao Chen pun sangat lemas dan hampir tidak bertahan lagi dalam latihannya. Namun ia teringat dengan ibunya yang harus meminum cairan eliksir yang hanya didapatkan dari akademinya agar bisa cepat sembuh. Seketika Hao Chen pun bersemangat dan melanjutkan latihannya. Di saat Hao Chen melihat makan siangnya, makanan itu sangat enak. Ia pun berlutut kepada gurunya, namun gurunya sangat marah karena Hao Chen berlutut. Ia mengatakan kalau manusia tidak pernah berlutut. Dan bagaimana Hao Chen bisa berlutut dengan mudahnya? Karena gurunya bukan mengajari menjadi budak. Namun dengan muka sangat sedih, Hao Chen mengatakan kalau ia hanya ingin membawa sedikit makanan untuk ibunya. Seketika ayahnya pun sangat terkejut. Hao Chen pun berkata kalau ibunya tidak pernah makan makanan enak. Lalu ayahnya tersadar kalau Hao Chen dan ibunya bertahun-tahun menjalani hidup yang menderita. Hao Chen pun menjelaskan kalau ia tidak menderita, namun ibunya lah yang sangat menderita. Karena Hao Chen kehilangan ayahnya saat masih kecil, dan ibunya membesarkan Hao Chen dengan mencuci pakaian orang lain. Selain itu, tubuhnya juga dalam kondisi buruk. Ayah Hao Chen pun sangat sedih dan teringat di masa-masa lalunya bersama ibu Hao Chen. Hao Chen pun menghampiri Tuan Xingyu dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan berlutut lagi untuk siapapun. Ia meminta gurunya tidak mengusirnya dari kuil kesatria. Lalu gurunya tahu kalau Hao Chen sangat takut kalau sampai ia diusir dari kuil kesatria. Karena Hao Chen tidak bisa mendapatkan cairan esensi kultivasi untuk ibunya. Gurunya pun meminta Hao Chen melihat matahari yang terbenam. Seketika Hao Chen berkata kalau matahari yang ia lihat itu sangat indah. Dan gurunya mengatakan banyak orang lain yang tidak bisa melihat matahari terbenam. Ia menjelaskan di luar kota Odin, di perbatasan aliansi, di setiap tempat ada ras iblis. Ada orang-orang yang menumpahkan darah. Mereka selalu menjaga pertahanan terakhir dengan nyawanya. Hanya untuk keamanan orang lain. Tapi mereka semua dimakamkan selamanya dalam kegelapan. Dengan mata tertutup selamanya. Masing-masing dari mereka yang mati menjadi bintang di malam yang gelap ini. Ayahnya juga menjelaskan kalau kesatria tidak sesederhana seperti meneriakkan slogan dan mengambil cairan esensi kultivasi itu. Apa yang meneranginya yaitu roh para kesatria. Dan semua itu bertujuan untuk melindungi umat manusia. Hao Chen pun mulai mengerti dan ia akan bekerja lebih keras lagi. Dan akan menjadi kesatria sejati. Ayahnya pun sangat senang karena Nona Baiyu yaitu ibunya Hao Chen telah membesarkannya dengan baik. Seketika ayahnya pun membawanya ke suatu tempat yaitu ruang warisan dalam cincin warisan. Dan tempat tersebut juga tempat di mana kelak Hao Chen akan belajar keterampilan baru. Lalu ayahnya pun mengeluarkan kartu. Dan setiap kartu mewakili satu keterampilan. Dan semua kartu yang ada di sana adalah keterampilan rahasia dari kuil kesatria. Termasuk yang Tuan Xingyu ciptakan sendiri, yaitu tebasan menyilang dan tebasan matahari.
Keterampilan rahasia itu adalah keterampilan tingkat tertinggi dari setiap kuil. Dan semua itu adalah kartu andalan setiap kuil. Di saat itu juga ayahnya menobatkan Hao Chen sebagai kesatria mahkota. Dan mulai sekarang hidup Hao Chen akan milik aliansi kuil. Hidupnya berjuang untuk melindungi umat manusia. Kemuliaan aliansi juga kemuliaan Hao Chen. Lalu cincin warisannya pun akan diwariskan ke Hao Chen. Semua kartu pun menyala dan tunduk kepada Hao Chen. Ayahnya mengatakan cincin warisan telah menganggap Hao Chen sebagai tuannya. Dan mulai sekarang Hao Chen adalah pemilik tempat tersebut. Ayahnya juga memberikan kartu untuk latihan pertama Hao Chen. Seketika Hao Chen mencoba mengaktifkan kartu tersebut. Lalu ayahnya mempraktekkan kartu latihan pertama itu, yaitu pedang putih sejati. Setelah itu ayahnya meminta Hao Chen untuk latihan teknik tersebut sampai bisa. Beberapa waktu kemudian, di sisi lain dari hutan Odin, Jiang Hu dan temannya sedang dikejar oleh binatang iblis. Mereka pun kewalahan dan tidak bisa melarikan diri lagi. Di saat bersamaan, Hao Chen yang akan pulang dan ingin menemui ibunya. Ia mendengar suara Jiang Hu yang sedang dalam bahaya. Ia pun langsung menghampirinya dan mengcounter binatang iblis yang akan menyerang ke arah Jiang Hu. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.